Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi ahlil tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa untuk menuntut ilmu. Semua nikmat yang diberikan Allah mesti kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni uswatun hasanah kita yang telah membimbing kita, membina kita. Maka dari itu marilah kita bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Hadirin jamaah RRI Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi judul tausiah kita pada kali ini iaitu adalah tentang keagungan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Maka di dalam solat kita tahiyat awal, tahiyat akhir kita membaca solawat Ibrahim. Orang-orang Yahudi mereka mengagungkan Nabi Musa, sedangkan orang-orang Nasrani mereka mengagungkan Nabi Isa, dan orang Islam mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiganya ini bertemu titiknya pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Itulah kenapa kita baca di dalam solat itu ada namanya solawat Ibrahim. Nabi Musa alaihi salam bersaudara kandung dengan Nabi Harun. Mereka ini keturunan Imran anak Nabi Ya'qub, Ya'qub anak Nabi Ishaq, Ishaq anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Berakhir pada Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa anak dari Maryam, Maryam anak dari Imran, maka dia disebut surah Ali Imran. Itulah dia surah setelah Al-Baqarah namanya surah Ali Imran. Dan Ali Imran ini adalah keturunan dari Yahuza. Yahuza itu adalah saudara kandung Nabi Yusuf. Nabi Yusuf anak Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub anak Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa dan Nabi Isa ini bertemu nasabnya pada Nabi Ibrahim. Itulah ini namanya keluarga yang agung, yang mulia, karena mereka semua keturunannya menjadi nabi. Itulah orang-orang yang soleh. Karena itulah dulu doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Beliau meminta doa kepada Allah supaya diberikan anak-anak yang soleh, semuanya menjadi nabi. Lalu Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga-tiganya ini bertemu nasabnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Isa dimuliakan Nasrani, tapi orang Yahudi tidak menerimanya. Maka Nabi Ibrahim diterima di semua kalangan Yahudi dan Nasrani. Itulah kenapa kita di dalam solat itu membaca solawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mengapa Nabi Ibrahim? Karena perjumpaan tiga nasab tadi
tadi itu semuanya kepada Nabi Ibrahim. Jawapan yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini sempurna dalam menempuh ujian hidup. Banyak sekali ujian hidup yang menimpanya, lalu beliau kuat untuk menempuh ujian hidup. Ujian pertama, berhadapan dengan ayah kandung. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim mempunyai seorang ayah. Dijelaskan kisahnya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Lalu ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, apa kata ayahnya? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahi aku, menasihati aku, memberikan aku hidayah petunjuk, la arjumannaka, akan ku lempar kau dengan batu, kata ayah beliau. Wahjurni maliya, tolong kau tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Tak usah kau ceramahi aku, tak usah kau kasih aku petunjuk, tolong tinggalkan aku selama-lamanya, kata ayah Ibrahim. Begitulah Nabi Ibrahim yang diberikan ujian oleh Allah ketika dia memiliki seorang ayah yang menyembah berhala. Di saat seorang anak membutuhkan kasih sayang, di saat seorang ayah membutuhkan, seorang anak membutuhkan perhatian dari ayahnya, tapi dia diusir oleh ayahnya, disuruh untuk meninggalkannya, lalu dia pun tetap bersabar untuk menghadapi ayahnya. Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku bermohon kepada Allah supaya engkau diampuni oleh Allah, wahai ayahku. Lalu ujian kedua, belum lagi menghadapi penyembah bintang gemintang. Lalu yang ketiga, belum lagi menghadapi penyembah berhala. Yang keempat, belum lagi beliau ini tidak mempunyai anak. Menikah dengan Sarah, tidak punya anak. Menikah lagi dengan Hajar, tidak punya anak. Lalu berdoa minta kepada Allah bertahun-tahun lamanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Akhirnya Allah pun memberikan anak bernama Ismail. Lalu ketika dia punya anak Ismail, susah meminta anak, lama sekali. Tapi dia diuji kembali anaknya untuk disembelih. Bagaimana seorang ayah yang ingin punya anak kecil yang imut, yang ingin disayang-sayang, dimanja-manja, tapi datang perintah dari Allah untuk disembelih. Begitu beratnya ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail ketika ingin disembelih? Datang perintah dari Allah, sembelih anakmu. Ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manam, aku melihat engkau di dalam mimpiku, wahai anakku. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Ya abati, kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan Allah terhadapmu, wahai ayahku. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah aku akan menjadi orang yang bersabar karena mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ujian hidup yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kenapa Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Khalilullah, iaitu adalah kekasih Allah. Dan itulah kenapa di dalam solat pun kita menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itulah keagungan dan kemuliaan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Keduanya pun ikut menjadi mulia karena keduanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut, orang-orang yang sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jemaah RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat ambil iktibar. Berapa banyak pun masalah kita, ujian hidup yang menimpa kita, kita mesti bersabar untuk menghadapi ujian tersebut seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih atas segala perhatian jemaah semuanya. Mudah-mudahan seluruh jemaah RRI dimanapun berada seluruh Indonesia, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.